Pada 24 September 2024, tepatnya 4 hari yang lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu mengalami kebocoran data. Dan ini merupakan kali kedua Kemendikbudristek mengalami kebocoran data setelah sebelumnya kebocoran data juga sempat terjadi pada kasus yang terjadi di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 yang ada di Surabaya. Jika dilansir dari laman aplikasi Twitter atau X dengan username @falconfits.io, di situ melampirkan bahwa data yang tersebar di dark web atau bridge forum tersebut itu meliputi informasi pribadi 5,5 juta masyarakat dan juga data internal milik dari Kemendikbudristek. Ini seperti memperlihatkan bahwa sistem keamanan cyber di Indonesia memang masih sangat lemah. Hanya dalam kurun waktu 3 bulan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek kembali kebobolan data. 24 September lalu, giliran data internal kepegawaian dan ekosistem pendidikan diumbar oleh anggota Bridge Forum. Informasi data sebanyak 5,6 juta baris tersebut berisi beragam data pribadi mulai dari nama lengkap dan alamat, nomor handphone, bahkan IP address. Celakanya, data pribadi di Indonesia jadi sasaran empuk para pemburu data ilegal. Pada 18 September lalu, giliran 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP dilego oleh akun Bjorka di Bridge Forum. Dugaan kebocoran tersebut juga diviralkan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, di akun media sosial pribadinya. Dari 1.000 data sampel yang dibagikan Bjorka, terdapat beberapa nama pejabat negara, bahkan data pajak Joko Widodo juga turut dicatut. Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Namun, dugaan tersebut ditepis oleh Dirjen Pajak. Katanya, berdasarkan pantauan data log access dalam 6 tahun terakhir, tidak ditemukan indikasi kebocoran langsung dari sistem informasi DJP. Tidak ada kebocoran itu landasannya apa, Pak? Ya kan kita sudah cek itu di sistem kita, di beberapa kan kita nggak ada kebocoran, makanya kita sampaikan gitu. Itu guys, dan seperti yang ada di apa di itu tadi. Ya. Bentuk datanya berbeda itu gimana, Pak? Dengan yang tersebar. Ada perbedaan, Pak. Datanya di kita seperti apa gitu, Pak? Kenapa berbeda? Mana gitu. Ya tadi yang di press release dulu aja ya. Sepanjang Agustus dan September tahun ini, data dari sejumlah kementerian dan lembaga diobral di forum-forum dark web. Selain data Ditjen Pajak dan Kemendikbud, data Kementerian Perhubungan, juga Kementerian Kelautan dan Perikanan pun dijual di forum gelap. Agustus lalu, situs resmi Bandara Internasional Ngurah Rai juga ditarget oleh akun NDT Sek untuk dilumpuhkan selama 1 jam. Lembaga Riset Siber Indonesia, SISREK, menilai pemerintah abai. Beragam lembaga dan badan terus dibentuk, namun tak nampak hasil nyata. Kami di SISREK mencoba untuk melakukan validasi dari data-data kebocoran dari pajak tersebut. Kemudian kita cek NPWP-nya, nomornya, kemudian kita inputkan ke sistem yang dimiliki oleh Dirjen Pajak. Dan ternyata valid gitu, sebagian besar valid. Ada beberapa yang nggak valid, kenapa? Karena ternyata Dirjen Pajak sudah menonaktifkan data-data NPWP milik pejabat-pejabat yang ternyata ikut bocor tersebut. Jadi datanya Pak Jokowi, datanya Bu Sri Mulyani, datanya para menteri begitu, itu sudah dinonaktifkan sama Dirjen Pajak. Tetapi data masyarakat kita yang biasa, bahkan Kaisang dan Gibran gitu, ternyata masih valid ketika kita tes ke sistemnya Dirjen Pajak. Artinya apa? Ya memang data-data yang diberikan sebagai sampel tersebut adalah data-data yang valid gitu. Jadi harusnya Dirjen Pajak ini bukan membantah gitu, bukan mendenied gitu ya. Menurut saya lebih bagus kalau misalkan 6,6 juta data yang bocor tadi itu, yang jelas-jelas bocor, Dirjen Pajak melakukan langkah mitigasi,
yang ngasih informasi lah, kirim SMS kayak, kirim WA kayak kepada nomor-nomor handphone yang datanya bocor tersebut dengan misalkan ngasih tahu, data Anda bocor loh, hati-hati ya, waspada ya. Data pribadi di Indonesia terus menjadi bulan-bulanan, disebarluaskan hingga diperjualbelikan. Peretas dan pencuri data pesta pora mengangkangi privasi dan negara. Lantas, kapan Indonesia berdaulat digital? Dia lupa komponennya ada 3, manusia, proses, sama teknologi. Yang lebih teknologi aja. Yang ini parah, ya udah jebol. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.